Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ataukah mereka menjadikan ittakhadhu min dunihi awliya, mereka menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai awliya, penolong, pembela, pelindung, penjaga. Ataukah mereka menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai pembela, sebagai pelindung, penjaga? Fallahu huwal waliyu, dialah Allah sebagai pelindung, penjaga. Wa huwa yuhyil mauta, dialah Allah yang telah menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu berkuasa. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah, dan apapun yang kalian perselisihkan dalam satu persoalan, maka hukumnya kepada Allah. Dzalikumullahu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Allah Azza wa Jalla, Rabbi sebagai Rabbku, alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni, kepada Allah aku memasrahkan diri dan kepada Allah aku kembali. Fatirus samawati wal ardi, Allah adalah pencipta langit-langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah telah menjadikan buat diri kalian, dari diri-diri kalian berpasang-pasangan, laki perempuan. Wa minal an'ami azwaja, dan demikian pula Allah menciptakan buat kalian dari binatang ternak yang berpasang-pasangan. Yadra'ukum fihi, yang dengan berpasangan itu berkembang biak padanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka tidak ada sesuatu yang sama serupa dengan Allah. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat tafsirnya. Qala Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pada ayat yang ke-9, qala rahimahullah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai awliya, penolong, pembela, kekasih. Yatawallawnahum bi'ibadatihim iyahum, bentuk cintanya mereka kepada selain Allah itu, mereka beribadah kepadanya. Faqad ghalatu akbaha ghalatin, maka sungguh mereka telah melakukan kesalahan dengan kesalahan yang parah. Fallahu huwal waliyyu alladhi yatawallahu abduhu biibadatihi wa ta'atihi wa taqarrubi ilaihi bima amkana min anwa'it taqarrubat. Dialah Allah sebagai wali, dia Allah sebagai pembela, dia Allah sebagai kekasih, dia Allah sebagai penolong, yang
hambanya mencintai Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepadanya, dengan mentaatinya, dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan kemampuan bima amkan, dengan apa saja yang dia mampu dari bentuk-bentuk pendekatan diri. Berikutnya, wa yatawalla ibadahu umuman, dan dia Allah Azza wa Jalla yang mengawasi hamba-hambanya secara keseluruhan. Yatawalla, dialah Allah yang menguasai hambanya secara keseluruhan. Bitadbirih, dengan mengatur hambanya. Wa nufudil qadari fihim, dan terlaksananya takdir, ketentuan-ketentuan pada diri-diri mereka. Hamba berloyalitas kepada Allah, cinta kepada Allah melalui ibadah, taat, taqarrub kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla telah menguasai mereka secara total, secara umuman, keseluruhan, bitadbirihi, dengan pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan dengan terlaksananya semua ketentuan fihim, pada hamba-hamba tersebut. Lebih dari itu, kata beliau, ini secara umum bahwa Allah Azza wa Jalla mengatur mereka. Allah Azza wa Jalla menjalankan ketentuan takdirnya di tengah mereka. Lebih khusus lagi kewalian Allah terhadap hamba-hambanya. Wa yatawalla ibadahul mu'minina khususan bi ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur wa tarbiyatihim bilutfihi wa i'anatihim fi jami'i umurihim. Allahu Akbar. Dan lebih khusus lagi, Allah Azza wa Jalla berwali atau menjadikan atau berkuasa terhadap hambanya kaum mukminin. Lebih khusus lagi dalam hal kewalian Allah terhadap kaum mukminin, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya satu. Ini khusus. Allah yatawalla ibadah. Allah Azza wa Jalla menguasai hambanya kaum mukminin secara khusus, berwala kepada hambanya mukminin secara khusus, dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dua, mendidik mereka dengan kelembutan Allah. Tiga, menolong dan membantu mereka dalam semua urusan mereka. Kata beliau, barakallahu fikum. Berarti ada pelajaran yang berharga. Walaknya Allah terhadap hambanya ada dua bentuknya. Pertama, kewalaan yang bersifat umum. Maka wala Allah yang bersifat umum terhadap hamba-hambanya, maknanya adalah Allah yang mengatur mereka. Kedua, Allah Azza wa Jalla yang melaksanakan ketentuan, segala ketentuan pada hamba-hamba itu. Ini makna wala Allah bersifat umum. Kedua, wala Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya yang bersifat khusus, ini hanya bagi kaum mukminin saja. Bagaimana bentuknya? Barakallahu fikum. Satu, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dua, mendidik mereka dengan pendidikan yang penuh kelembutan dari Allah Azza wa Jalla, dengan kelembutan Allah. Ketiga, menolong mereka dalam semua urusan mereka. Menolong mereka dalam semua urusan. Ini
wala Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin. Beliau menyebutkan kata-kata tarbiyah tadi untuk lebih mengingatkan kita kepada tafsir yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rububiyah Allah, ay tarbiyah Allah terhadap hamba-hambanya ada dua maknanya. Ya, tarbiyah umum, tarbiyah khusus. Tarbiyah umum artinya Allah menciptakan mereka secara menyeluruh, menjaga mereka, mengawasi mereka. Adapun tarbiyah khusus hanya diberikan kepada kaum mukminin, yaitu tarbiyah Allah kepada kaum mukminin, pendidikan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap kaum mukminin yang bersifat khusus, yaitu dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Wala demikian juga barakallahu fikum. Kita langsungkan kata beliau, wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah yang menghidupkan yang mati dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Kata beliau rahimahullah, huwal mutasarrifu bil ihya'i wal imatati. Dia Allah yang berbuat dalam hal menghidupkan dan mematikan. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan ini hujjah bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, raja di saat itu mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Gimana? Ya, ada dua orang, satu ya dipenggal di saat itu, yang satu dibiarkan. Lah ini saya menghidupkan, saya mematikan. Ya sudah. Barakallahu fikum. Artinya mundur sesaat untuk kemudian maju lagi. Allah Azza wa Jalla menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Silakan Anda lakukan dibalik, yaitu menenggelamkan, menerbitkan matahari dari sebelah barat, kemudian menenggelamkannya di sebelah timur. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir terbungkam barakallahu fikum melihat kuat hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia Allah Azza wa Jalla yang berbuat di dalam menghidupkan dan mematikan. Wa nufudhil masyiati wal qudrati. Dia Allah yang mampu berbuat, melaksanakan kehendaknya dan mewujudkan kekuasaannya. Kalau kita kan tidak sanggup, kita punya kehendak untuk kita wujudkan belum tentu sanggup. Kita punya kemauan belum tentu kita bisa mewujudkan kemauan. Kenapa? Karena kehendak kita itu di belakang kehendaknya Allah. Keinginan kita itu adalah di bawah keinginannya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menghendaki, Allah tidak menghendaki, tidak pernah akan terjadi kehendak kita. Kalau kita tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki, tidak pernah kita akan mampu untuk menolak kehendak Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini kehendaknya kita. Namun kehendaknya Allah Azza wa Jalla pasti terlaksana. Barakallahu fikum. Semua ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan terwujud. Ya. Kalau kita kan tidak, ketika kita menulis sesuatu rencana, wah matang, belum tentu terjadi. Belum tentu terlaksana. Atau belum tentu apa yang kita sudah catat dengan rapi, ya, tentukan segini labanya, segini untungnya, segini, ini yang akan terjadi ini,
barakallahu fikum, belum tentu itu semuanya terlaksana. Tetapi apa yang ditulis dan dicatat oleh Allah pada ketentuan-ketentuan hambanya, itu pasti barakallahu fikum akan terlaksana. Kalau ini semua adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, fahuwa alladhi yastahiqqu ayyu'bada wahdahu la syarikalah. Kalau demikian, maka dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak satu-satunya untuk diibadahi dan tidak ada sekutu lahu baginya. Kita langsungkan pada ayat yang ke-10. Yaqulu ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa makhtalaftum fi syai'in fihi min syai' min usuli dinikum wa furu'ihi mimma lam tattafiqu alaihi fahukmuhu ilallah." Kata beliau, Allah mengatakan apa saja yang kalian perselisihkan, apa saja, apakah dalam masalah prinsip agama atau dalam hal cabang-cabang agama yang kalian lam tattafiqu alaih, kalian belum bersepakat di atasnya, maka hukumnya kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Yuraddu ila kitabihi wa ila sunnati rasulihi. Dikembalikan apa yang diperselisihkan itu kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fama hakama bihi fahuwal haqqu wa ma khalafa dzalika fabatilun. Maka apa yang dihukumi oleh keduanya, Alkitab dan As-Sunnah, itulah kebenaran, dan apa yang menyelisihi hal itu maka batil, itulah kebatilan. Kan enak, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu benar-benar tidak terbebani. Ketika berselisih, kembali kepada Al-Haq. Ketika terjadi perbedaan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Oh, anda salah, tubna ilallah. Kita bertaubat kepada Allah. Selesai urusan. Namun persoalannya sekarang, terjadinya perselisihan itu bukan karena didasari oleh perbedaan pandangan terkadang, tetapi sudah bermain padanya hawa nafsu. Ini yang berat. Kalau sudah bermain padanya hawa nafsu pada sebuah perselisihan, walaupun perselisihan itu sudah ada jalan keluarnya sungguhnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak akan pernah ketemu. Yang satu menginginkan kebenaran, yang ini menginginkan hawa nafsunya, tidak akan pernah bersatu. Barakallahu fikum. Walaupun dia adalah Ahlus Sunnah, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah padanya ada bermain hawa nafsu, barakallahu fikum, akan sulit untuk bisa bertemu dalam apa yang diperselisihkan. Berarti bahwa kita harus tajarrud, membersihkan, mensucikan hawa nafsu kita atau diri kita dari hawa nafsu, baru akan bisa berjalan di atas apa yang dihukumi oleh Al-Quran dan apa yang dihukumi oleh Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzalikumullahu Rabbi, ay fakama annahu ta'ala ar-Rabbu al-Khaliqu ar-Raziqu al-Mudabbiru fahuwa ta'ala al-Hakimu baina ibadihi. Kata beliau, demikianlah Allah Azza wa Jalla adalah Rabbku. Kata beliau, sebagaimana dia Allah adalah Ar-Rabb, dia Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, dia Allah adalah pemberi rezeki, dia Allah adalah pengatur, maka dia Allah adalah
sebagai hakim di tengah-tengah hambanya. Ini yang berat. Ini yang terkadang luput dari hawa nafsu apabila sudah bermain. Ya. Kenapa barakallahu fikum Allah menjadi hakim? Taruhlah kita maaf-maaf saja ya di dalam hidup terkadang bersama kehidupan rumah tangga istri dan anak kita dengan istri kita. Kan sering terjadi khilaf, persoalan kecil barakallahu fikum. Dan ini tidak mungkin akan bisa dipungkiri. Kalau sudah terjadi hawa nafsu padanya, berat untuk kemudian selesai. Padahal ringan sih masalah. Masalah sayur, kurang garam. Ya, barakallahu fikum. Emosional keluar dari jalur. Kan sudah hawa yang main. Kalau sudah emosional keluar dari jalur, sudah hawa yang bermain barakallahu fikum. Perang mulut awalnya. Gara-gara garam. Sayur kurang garam. Wah, naik lagi peringkatnya. Sudah perang mulut. Perang mulutnya ya tidak hanya sebatas antara kehebatan istri untuk membuat sayur dan seterusnya. Sudah. Saling ungkit sudah. Sang istri ngungkit kejelekan suaminya. Sang suami ngungkit kejelekan istrinya barakallahu fikum. Iya. Sudah setelah itu barakallahu fikum panas sudah. Ya. Sang lanang laki ya punya fisik yang kuat enggak mau. Sudah main kaki, main tangan. Wal iyadu billah. Ini contoh kecil saja barakallahu fikum. Dalam kondisi tahu Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam lubuk kita. Apa yang kita inginkan. Di saat kita berselisih bersama saudara kita. Terjadi perbedaan. Khilaf barakallahu fikum. Maka semestinya yang pertama kali yang harus kita sadari. Allah yang akan menjadi hakim di dalam hidup kita. Kalau ternyata kita yang salah. Kita pertahankan. Allah ingat yang akan menjadi hakim. Mungkin dia tidak mampu untuk kemudian menguatkan, mengeluarkan argumentasinya karena Anda lebih pintar berbicara. Karena Anda lebih hebat. Karena Anda lebih cerdas. Karena Anda, dia lemah. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla yang menjadi hakim. Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi hakim barakallahu fikum. Ini yang terkadang luput pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seseorang berupaya untuk kemudian memberikan pembelaan terhadap dirinya, menjaga ya martabat dirinya, kehormatan dirinya dan seterusnya wal iyadu billah. Maka kita diingatkan, fa huwa ta'ala al-hakimu baina ibadi. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi hakim di tengah-tengah hambanya. Sehingga kan, lambat laun kelihatan ketergelincirannya, kelihatan banyak hal di perjalanan hidup barakallahu fikum. Karena dia tidak sadar kalau yang menjadi hakim di dalam hidupnya adalah Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Berikutnya, dengan apa Allah menghakimi hambanya? Bisyar'ihi fi jami'i umurihi. Allah menghakimi hambanya dengan syariatnya dalam semua urusan mereka. Allahu Akbar. Berarti dakwah yang kita berada padanya, manhaj yang kita jalani sekarang ini, kebenaran yang kita bergabung padanya, ketahuilah bahwa itu adalah hakim di dalam hidup. Siapapun, dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kalau dia bersembunyi keluar dari al-haq, maka al-haq itulah yang akan membongkarnya.
Allahu Azza wa Jalla al-haq yang akan membongkarnya. Barakallahu fikum. Salah satu kan cara pembongkaran apa yang tersembunyi di dalam sanubari, Allah turunkan ujian belak. Allah ingin mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya, barakallahu fikum, tertanam berbagai macam yang dari awal ternyata punya kebencian, punya ketidaksukaan, punya. Dikeluarkan dengan turunnya sebuah ujian yang mirip dengan kemauan dan keinginannya. Sehingga mencuat di permukaan yang selama ini tersembunyi, barakallahu fikum. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla apabila ingin menampakkan tokoh di tengah umat ini, rijal, para tokoh-tokoh, maka Allah juga turunkan ujian untuk memperlihatkan para pimpinan, para tokoh-tokoh itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla ingin mengungkap siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang benar-benar berdusta, barakallahu fikum, di perjalanan hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita khawatirkan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Berjalanlah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, yang jujur. Berarti kita berupaya untuk menyesuaikan lahiriah kita ini dengan apa yang ada di dalam batiniah kita dengan apa yang ada dalam lahiriah kita. Barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, wa mafhumul ayatil karimah. Mafhum ayat yang mulia ini, kata beliau, anna ittifaqal ummati hujjatun qati'ah. Bahwa kesepakatan umat ini hujjah yang pasti. Lianna Allah Ta'ala lam ya'murna an narudda ilaihi illa makhtalafna fihi. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada Allah persoalan kecuali apa yang diperselisihkan. Berarti famattafaqna alai, apa yang disepakati oleh umat ini, yakfi ittifaqul ummati alai, maka cukuplah kesepakatan umat itu sebagai sebuah kebenaran. Li'annaha ma'sumah minal khata'i, karena umat ini bila bersepakat terpelihara dari kesalahan. Tapi diingatkan oleh beliau, wala budda an yakuna ittifaquha muwafiqan lima fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kesepakatan umat ini harus cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terakhir pembahasan beliau, kata-kata wa alaihi tawakkaltu. Kata beliau, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku menyerahkan diri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'tamattu biqalbi alaihi satu. Perhatikan baik-baik. Tawakal itu apa hakikatnya? Kata beliau, tawakal itu hakikatnya adalah i'tamattu biqalbi alaihi satu. I'timadul qalbi ala Allah. Bersandarnya hati kita kepada Allah. Dalam hal apa, barakallahu fikum? Fi jalbil manafi', dalam meraih manfaat-manfaat di dalam hidup. Wa daf'il madhar, menolak hal yang memudaratkan. Berikutnya, wathiqan bihi ta'ala fil is'afi bidzalik. Selain menyandarkan hati kepada Allah, kita harus menanamkan kepercayaan kepada Allah dalam hal Allah mampu
untuk memberikan jalan keluar al-is'ab. Allah mampu untuk berbuat, membantu, meringankan segala beban yang kita derita. Barakallahu fikum. Ini gambaran tentang tawakalnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hati bersandar kepada Allah dalam hal mendapatkan manfaat dan tertolaknya madarrah. Berikutnya ada kepercayaan bahwa Allah Azza wa Jal sanggup untuk membantu, menolong, mengeluarkan beban-beban. Tentu satu tambahan yang menjadi rukun tawakal itu adalah melaksanakan sebab-sebab yang tidak menyelisihi syariat. Ya. Satu, sidqul i'timad 'ala Allah. Kejujuran hati untuk menyandarkan diri kepada Allah, tawakal. Kedua, percaya bahwa Allah Azza wa Jalla sanggup dan mampu untuk mewujudkan apa yang kita maukan dari kebaikan. Ketiga, kita harus melaksanakan sebab-sebab. Di dalam mewujudkan tawakal itu, melaksanakan sebab-sebab yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tawakal. Wa ilaihi unib ay atawajjahu biqalbi wa badani ilaih wa ila ta'atihi wa ibadatihi. Aku pasrahkan hatiku, arahkan hatiku dan badanku kepada Allah, dan wa ila ta'atihi, mentaatinya dan beribadah kepada Allah. Ini ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan kepada kita terakhir, wa hadhanil aslani kathiran ma yadhkuruhum Allah fi kitabih li'annahuma yahsulu bimajmu'ihima kamalul abdi wa yafutuhu al-kamal bifautihima aw fauti ahadihima, ka qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa qawlihi fa'budhu wa tawakkal alaih. Selesai. Apa kata beliau? Kedua perkara ini, kedua pokok ini, kedua landasan ini, apa itu? Tawakal kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Sering Allah menyebutkan keduanya di dalam kitabnya. Kenapa? Alasannya, karena keduanya ini bila terkumpul, tawakal kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah, bila keduanya ini berkumpul, akan terwujud kesempurnaan seorang hamba. Dia bertawakal kepada Allah dan dia kembali kepada Allah. Luputnya dia dari kedua hal ini, maka luput kesempurnaan. Apakah luput kedua-duanya? Lebih sempurna luput kebaikan darinya, atau luput salah satu dari keduanya. Dua hal perkara besar ini, tawakal dan inabah, unib, kembali kepada Allah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ayat ini berbicara tentang tawakal dan juga berbicara tentang memasrahkan diri kepada Allah. Seperti firman Allah juga, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadalah engkau kepada Allah dan serahkan dirimu kepadanya. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, ini pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Menghimpun kedua-duanya adalah bentuk dari kesempurnaan seorang hamba, yaitu tawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong saya dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah
insan wa jinniyah, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia, untuk menolong menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan cepat kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.